Baiklah, langsung saja pada pertemuan kita yang kelima pada kali ini kita akan membahas materi tentang kirot. Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian daripada kirot. Di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib halaman 37 di situ dijelaskan bahwa kirot adalah penyerahan harta dari sohib mal atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba rugi yang telah disepakati. Kirot dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yaitu bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Modalnya 100% dari pemilik dana atau lembaga keuangan syariah yang bisa disingkat dengan LKS, dan pengelola usahanya adalah nasabah atau peminjam. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kirot atau mudharabah adalah usaha bersama antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan adanya syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya yaitu hukum daripada kirot atau mudharabah. Jadi hukum kirot atau mudharabah ini dibolehkan atau boleh. Karena apa? Karena kirot ini mengandung unsur saling tolong-menolong antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal. Dan juga ada dalam hadis Nabi riwayat Imam Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak, dan jika persyaratan itu dilanggar, ia yaitu si mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, maka beliau membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa an yadulla dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukumnya mudharabah itu tadi adalah boleh. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat kirot. Jadi rukun kirot itu ada 6 seperti yang disebutkan dalam kitab Hasyisyah Al-Baijuri juz 2 halaman 22. Jadi rukun kirot itu ada 6. Yang pertama yaitu malik. Malik di sini maksudnya adalah pemilik modal. Yang kedua yaitu amil atau pengelola. Yang ketiga mal. Mal itu artinya modal ataupun dana. Yang keempat amal yaitu usaha. Yang kelima rib, laba atau keuntungan. Dan yang keenam sigot ijab kabul, yaitu ucapan serah terima atau akad. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat kirot. Jadi kirot ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan. Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melakukan mudharabah ini. Dan pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Dan yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Jadi harus jelas baik itu jumlah maupun jenisnya. Dan yang ketiga, kegiatan usaha pengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana tapi berhak melakukan pengawasan. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian akad. Dan yang kelima, akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama dan sebaiknya tertulis. Nah, jadi ketika melakukan akad ijab kabul, maka itu harus dinyatakan oleh kedua pihak dan lebih baiknya lagi itu dilakukan secara tertulis. Dan yang selanjutnya mengenai jenis kirot. Jadi secara garis besar kirot itu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Jadi apa itu mudharabah mutlaqah dan apa itu mudharabah muqayyadah? Jadi mudharabah mutlaqah itu yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya itu sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan maupun mitra kerjanya.
Jadi itu mudharabah mutlakah. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan. Nah, jadi kalau yang mudharabah mutlakah itu cakupannya sangat luas, sedangkan mudharabah muqayyadah itu dalam pengelolaannya harus dibatasi oleh beberapa persyaratan. Jadi itu dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai qiraat. Salah hilap Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.